Tapi kita sedang berjuang untuk generasi muda yang jumlahnya mayoritas ini. HP saya ini nggak pernah sepi. Gimana caranya gabung? Gimana caranya berkontribusi? Apa yang saya bisa bantu? Ini nggak pernah berhenti gitu. Saya kira orang-orang muda ini layak juga ya, punya kesempatan. Yang beredar itu ya, pengalaman Mas Gibran ya, 10 tahun anak presiden dan seterusnya itu. Menurut saya sih benar itu ya. Itu pengalaman yang orang lain tidak bisa miliki. Ya, jadi kalau sekarang ada orang muda yang punya kesempatan gitu ya untuk bisa berkontribusi buat bangsanya jauh lebih baik, ya kenapa kita mesti pilih orang yang tidak muda misalnya, iya kan? Ini ada satu pertanyaan, Bung. Ini terkait dengan kondisinya cawapres kita, Mas Gibran, bahwa banyak isu yang tersebar hari ini sebenarnya Mas Gibran itu belum pantas. Kalau dari tim Fanta nih, teman-teman muda, seberapa yakin nih Pak Prabowo Gibran akan menang di Pilpres 2024? Ya sangat yakin dong. Berapa persen? Iya kalau bisa di atas 100% ya di atas 100% lah. Pemirsa setia Gema Pos, kalau ngomongin soal pemilu 2024 ini pasti nggak lepas dari anak muda. Entah itu soal pemilihnya yang dominan atau kemudian politisi-politisi anak muda yang hari ini juga bermunculan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu Ketua Tim Fanta TKN Prabowo Gibran, Bung Arief Rashid. Selamat datang, Bung. Terima kasih banyak. Ini Bang dengan Ricky ya. Siap. Dengan kesibukannya Bung Rashid ini, Arief Rashid ini kayaknya ini menyempatkan sekali ke sini. Kalau lihat nama-nama yang di Gema Pos, kalau nggak hadir, kualat saya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak, Bung Ricky. Ya, Bung Arief Rashid, ini kan hari ini memang sepertinya pemilu 2024 ini didominasi anak muda. Dan hari ini Bung Arief Rashid di TKN Prabowo Gibran kan jadi ketua tim Fanta, komandannya anak muda gitu kan. Kok bisa, Bung? Maksudnya kenapa nggak ke yang lain aja? Kenapa kok Prabowo Gibran, Bung? Oh gitu ya. Iya. Ya makasih ya Bung Ricky udah diundang ke podcast Gema Pos, senang sekali ya ada di sini dan tentu saja apa namanya ya sebuah kebahagiaan ya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat lama gitu. Nah kalau ditanya kenapa Prabowo Gibran ya, saya kira dari sekian banyak alasan mungkin saya pengen perpadat ya dengan mungkin 3 alasan utama kali gitu. Jadi saya ini mengalami betul ya bagaimana kontestasi Pilpres 2014 ya. Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 gitu. Bahkan Pilpres 2019 itu bukan cuma masyarakat pada umumnya, saya kira yang satu rumah beda pilihan gitu. Saya pun mengalami hal yang sama gitu. Nah, kemudian ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk terlibat gitu ya dalam pemerintahan, maka di situ saya melihat dua tokoh ini itu bisa menjadi teladan ya buat bangsa ini gitu. Karena yang pertama, keduanya ini melepaskan semua ego pribadi masing-masing, ego kelompok ya, ego golongan gitu untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Jadi kenapa akhirnya saya jatuh hati ya kepada Pak Prabowo? Kan saya sebelumnya kan wakil direkturnya pasangan TKN-nya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf gitu. Waktu itu Bang Bahlil jadi ketua TKN milenial, direktur ya, aku wakil direktur, Bang Erik jadi ketua TKN-nya, wakil ketuanya Bang Rosan gitu. Jadi sebenarnya sih pada promosi semua nih ya. Bang Rosannya promosi jadi ketua, aku promosi jadi ketua TKN muda gitu. Jadi isu yang pertama itu soal atau alasan pertama soal rekonsiliasi sih. Jadi saya secara pribadi itu sudah ya kita udah cukup lah gitu ya. Pilpres itu jadi momentum untuk orang terpecah belah gitu segala macam. Sehingga ketika Pak Prabowo maju gitu ya dan secara Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo itu saya kira mendorong
atau meneruskan ya agenda rekonsiliasi gitu. Kemudian yang kedua, yang lain ya soal keberlanjutan gitu. Jadi kebetulan juga sejak 2010, sejak hijrah ke Jakarta, saya mengadvokasi isu tentang bonus demografi dan pemberdayaan kepemudaan kan. Nah, kesuksesan kita memperoleh bonus demografi ini kalau anak mudanya yang mayoritas ini benar-benar menyadari bahwa mereka ini sebagai tulang punggung gitu ya. Gitu. Dan kan porsinya semakin gede ya. Sekarang di Pilpres ini kan dari total DPT kita pemilih muda itu sekitar 53 sampai 56% kan gitu ya. Betul. Ya tergantung usia. Kalau 43 6%, kalau 40 under 40 ya 53%. Jadi sangat besar porsinya sehingga menurut saya perlu ada keberlanjutan gitu ya, dan apa yang juga sudah diletakkan oleh Presiden ya untuk mendorong Presiden Jokowi ya untuk mendorong sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya anak muda untuk terlibat dalam agenda kepemimpinan itu bisa berlanjut gitu kan. Nah, yang ketiga selain agenda keberlanjutan itu, dan tadi kan kita berharap Indonesia maju ini terus lebih maju, gitu. Bukan mundur lagi kan. Makanya kan yang gagasan-gagasan lainnya kurang relevan gitu dengan apa yang menjadi kepentingan kita ya sebagai sebuah bangsa gitu kan. Kita sekarang masih tumbuh 5% tiap tahun. Untuk menjadi negara maju kita harus tumbuh 7% kan gitu. Jadi inilah yang bagi kami apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dan tentu saja para founding fathers ya, para presiden, para pemerintahan sebelumnya itu harus berlanjut gitu. Gitu. Kalau kita bicara mengganti lagi, merubah lagi segala macam kan itu kita nggak pernah akan kemana-mana. Gitu. Nah, yang ketiga agenda menyempurnakan atau penyempurnaan itu. Jadi rekonsiliasi pertama, yang kedua keberlanjutan, yang ketiga penyempurnaan. Kenapa penyempurnaan? Karena masih banyak hal-hal yang dibutuhkan gitu ya untuk membuat bangsa dan negara kita ini jauh lebih punya martabat lah di mata dunia ya, maupun untuk soal agenda kesejahteraan dan seterusnya gitu. Karena ya tadi misalnya Pak Presiden ya itu sudah mengafirmasi berbagai kebijakan. Tadi saya cerita 2015 gitu ya, pada saat 2014-15 pada saat saya jadi Ketua Umum HMI, kebetulan saya bawa dokumen mendorong waktu itu agenda peraturan Presiden koordinasi lintas strategis kepemudaan. Baru disahkan tahun 2017 gitu. Kemudian setelah itu penyempurnaannya tahun 2022. Jadi artinya apa yang sudah dimulai gitu ya untuk mengarus utamakan anak muda dalam setiap agenda pembangunan kita itu sudah cukup baik. Nah, cuma kan ini nggak boleh berhenti gitu. Ini harus kita sempurnakan. Harus kita sempurnakan ya, misalnya dengan Pak Prabowo sekarang menggandeng seorang Mas Gibran yang relatif masih sangat muda gitu. Jadi di berbagai kesempatan saya bilang Mas Gibran ini tidak hanya kita tidak sedang berjuang untuk Mas Gibran saja, tapi kita sedang berjuang untuk generasi muda yang jumlahnya mayoritas ini. Kita tempatkan Mas Gibran sebagai lokomotif dan anak-anak muda yang lain ya, kita semua ini sebagai gerbongnya gitu. Jadi tiga hal itu yang Bung Riki, yang bagi saya kenapa sosok Prabowo dan Mas Gibran ini layak ya dan harus kita perjuangkan sebagai orang muda. Tapi ada tawaran nggak, Bung, dari calon-calon lain, misal senior-senior yang lain yang ada di Ganjar Mahfud atau Anies Mohaimin, ada tawaran-tawaran itu nggak? Iya kan, Bang Mas Anies senior di Kahmi gitu ya. Kemudian Pak Mahfud koordinator presidium Kahmi ya, waktu itu saya Ketua Umum PBHMI. Jadi ya tentu saja ya itu kan lintasannya malah ini ya, cuma kan ya tentu kita ini sejak dulu ya diajarkan untuk bisa memilih yang terbaik ya daripada yang baik yang ada gitu. Jadi ya pilihan saya hari ini jatuh ke Pak Prabowo dan Mas Gibran ya karena tiga alasan tadi itu. Jadi sekarang Bung Arief sedang fokus di
menjadi komandan tim Fanta. Apa aja Bung agendanya Bung, teman-teman di tim Fanta Bung, untuk terutama untuk menangin Pak Prabowo dan Mas Gibran di kalangan anak muda? Kalau kita kebetulan kan kalau nggak salah tanggal 6 atau tanggal 7 ya November ya. Sekarang berarti sudah sekitar 20-an hari gitu ya. 3 minggu lah kita bertugas gitu ya sebagai tim kampanye nasional ya, utamanya untuk menyasar pemilih muda. Nah, di setiap ruang ya yang saya diberi kesempatan buat memimpin, yang pertama saya dahulukan itu adalah konsolidasi ya. Konsolidasi. Gitu, karena katanya ya kecerdasan tertinggi itu adalah soliditas gitu. Jadi itu yang sejak awal saya bangun bersama teman-teman yang lain, karena saya tidak mudah juga di bawah saya, atau bukan di bawah saya ya, bersama-sama saya ada sekitar 20-an wakil komandan dan anggota juga puluhan gitu. Nah, karena jumlah yang banyak ini ya, dan aku lihat profilnya kan, misalnya ketua-ketua umum organisasi saya partai ya, misalnya saya pemuda partai, misalnya di Gerindra Tidar sama Mbak Sarah misalnya ketumnya, kemudian Bung Jerry Sambuaga ya sekarang wakil menteri perdagangan, juga sebagai ketua umum AMPI ya, kemudian ada Pasha Ungu ya. Kemudian ada Mas Uya Kuya ya, ada Bung Faldo Maldini, ada yang agak rame kemarin misalnya siapa, Kirana Larasati gitu. Jadi tokoh-tokoh ini kan punya pasukan sendiri gitu ya, punya pengikut sendiri ya. Kayak misalnya Mbak Kirana itu kan ya artis lama gitu, dia punya follower sendiri gitu. Nah tentu kalau saya tidak mengkonsolidasi ya, atau menyolidkan teman-teman ini ya, kita walaupun kekuatannya besar, pasukannya banyak, tapi kita ini seperti tidak terorganisir kan. Malah jalan sendiri-sendiri. Malah jalan sendiri-sendiri. Nah, jadi tantangannya sih di situ ya, ketika di awal ini. Tapi kita yakin betul setelah urusan, dan alhamdulillah ya saya baru 3 bulan ini sudah merasakan gitu ya bagaimana komitmen dari teman-teman ini semua gitu ya, udah mulai satu senyawa lah gitu. Nah tinggal bagaimana mendorong agar soliditas ini itu punya dampak yang besar terhadap pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi itu yang pertama ya, konsolidasi. Yang kedua setelah konsolidasi itu kita pengen dorong program-program yang berpihak terhadap anak muda gitu. Jadi asta citanya Prabowo, Pak Prabowo Mas Gibran, 17 prioritas utama, 8 quick wins ya, ini kita pengen narasikan menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita pengen juga anak-anak muda ini, orang-orang muda ini juga akan menyasar ke kelompok masing-masing. Makanya per hari ini kita mulai kumpulin lagi, kita punya istilahnya itu Fanta Cluster ya. Fanta Cluster. Jadi kita pengen ada klasterisasi terhadap kelompok-kelompok muda ini, karena anak-anak muda ini kan beragam ya. Saya sejak 2000 begitu selesai jadi aktivis mahasiswa itu 2016, 2017 saya menginisiasi atau mengkolaborasikan setidaknya 40 sampai 50-an ya gerakan anak muda, mulai dari mereka yang terlibat di masjid, vihara ya, dan seterusnya di berbagai rumah ibadah, sampai yang ada di lembaga pemasyarakatan, ada yang di taman-taman kota dan seterusnya. Dan itu kan nggak bisa seragam gitu pendekatannya, nggak bisa itu model ceramah saya misalnya berapi-api kayak aktivis gitu kan. Ya mereka kabur lah ya. Jadi aku segmentasi seperti itu, kita klasterisasi untuk apa? Untuk memudahkan teman-teman ini mengkomunikasikan bahasa Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam bahasa keseharian dari komunitas ini. Polanya seperti apa? Betul. Gitu. Dan kita memang dorong agar politik ini lebih partisipatif gitu. Jadi gerakan kesukarelawanannya muncul, ya, gerakan gotong royongnya muncul, ya. Mereka berpartisipasi pada saat kami membuat Fanta Headquarters misalnya, sebagai pusat komando anak muda di Menteng ya. Kita mendorong itu, siapa yang mau terlibat, siapa yang mau minjemin barangnya, datang ke sini segala macam ya, kita sangat terbuka. Dan saya merasakan betul ya bagaimana antusiasme dari
orang muda ini untuk berpartisipasi dalam kontestasi pilpres untuk memenangkan berarti pasangan Prabowo. Teman-teman itu antusias sekali ya. Maksudnya sambutannya ini kalangan muda kepada teman-teman tim Fanta gitu. Sampai hari ini HP saya ini nggak pernah sepi. Gimana caranya gabung? Gimana caranya berkontribusi? Apa yang saya bisa bantu? Ini nggak pernah berhenti gitu. Jadi kita buat kanalisasinya semua kan gitu. Sehingga apa yang menjadi concern dari segala penjuru anak muda ini itu bisa kita tampung semua. Gitu aspirasinya. Welcome, terbuka. Terbuka. Gimana caranya untuk masuk? Ada di sudah ada websitenya ya atau kita Instagram? punya kan di Instagram itu namanya TKN Fanta. TKN Fantanya. Ya, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa datang ya di mana namanya di Jalan Surabaya Menteng. Surabaya. Ya ini memang hari ini banyak capres-cawapres fokus kepada pemilih muda dan kemudian semua tim punya kelompok-kelompok muda, terus kemudian menginisiasi bagaimana meraih simpati bagi anak muda, itu kalangan muda sebagai pemilih yang dominan di tahun 2024 nanti di Pilpres. Tapi ini ada satu pertanyaan, Bung. Ini terkait dengan kondisinya cawapres kita, Mas Gibran, bahwa banyak isu yang tersebar hari ini sebenarnya Mas Gibran itu belum pantas untuk memimpin bangsa ini. Mas Gibran belum pantas karena dia masih muda, masih jauh lah tahapannya. Ditambah mungkin pola-pola atau cara-caranya yang untuk dia menjadi cawapres ini terindikasi, diduga gitu kan, bermain di MK, bermain di ranah politik, hukum gitu. Kalau menurut tanggapan teman-teman Fanta, Bung Arief gimana? Ya kan negara kita negara demokratis ya. Jadi semua orang sah-sah saja gitu, punya pendapat, punya pikiran gitu ya. Tapi kan semua dilalui dengan proses yang juga legal kan gitu ya. Misalnya di MK kan prosesnya berjalan gitu ya. Bahwa kemudian ada keputusan MK lagi, tapi kan dia tidak membatalkan keputusan yang ada sebelumnya misalnya kan. Gitu. Jadi sekali lagi dalam suasana yang demokratis ini semua orang punya pikiran, punya bersah-sah saja berpendapat gitu kan. Intinya kan sebenarnya dari kontestasi ini siapa yang memenangkan suara atau hati rakyat terbanyak kan, dan seperti yang Pak atau Mas Gibran selalu bilang kan ya, biar masyarakat yang menilai kan gitu. Karena kita juga optimis ya bahwa seheboh apapun sepertinya itu cuma sesaat gitu ya, dan pada ujungnya masyarakat yang rasional juga akan punya keberpihakan gitu terhadap pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah kemudian soal muda ya, ini sudah pantas apa enggak sih Mas Gibran ini? Ya jadi gini ya, Mas Gibran ini kan ada yang beredar itu ya, pengalaman Mas Gibran ya, 10 tahun anak presiden dan seterusnya itu. Menurut saya sih benar itu ya. Itu pengalaman yang orang lain tidak bisa miliki gitu. Ya, jadi kita itu misalnya ada dalam sebuah keluarga yang hebat ya, kemudian kita terlibat di sana, itu kan secara tidak langsung kita sejak awal, bahkan sejak dalam rahim mungkin kita sudah belajar itu. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah itu tidak berbobot dan lain-lain, toh Mas Gibran membuktikan di Solo ya. Dari kota yang minus ya pertumbuhan ekonominya sekarang bisa tumbuh jauh di atas rata-rata ekonomi nasional misalnya. Gitu. Jadi pendapat-pendapat ini memang sering diluncurkan ya oleh para orang-orang yang memang tidak ingin ya bangsa ini jauh lebih maju, bangsa ini bergerak ya bersama anak-anak muda, bersama orang muda. Mereka punya kekhawatiran itu yang terlalu berlebihan ya terhadap, atau mereka itu underestimate gitu terhadap orang muda. Padahal ya
sejarah dunia ini tuh banyak digerakkan oleh orang muda ya. Saya tidak bermaksud mensimplifikasi bahwa Mas Gibran sama dengan seperti anak-anak muda itu. Tapi saya kira orang-orang muda ini layak juga ya, punya kesempatan. Dan itulah yang membuat saya di poin terakhir itu tadi bicarakan bahwa untuk menyempurnakan apa yang sudah diletakkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita dan presiden kita hari ini, itu adalah mengarusutamakan atau memberi afirmasi terhadap orang muda ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih punya posisi yang terhormat lagi, jauh punya tempat yang jauh lebih baik gitu ya, untuk memastikan bahwa generasinya ini bisa ya di-manage, bisa diurusin juga oleh generasinya sendiri gitu. Ya, satu waktu 2018 saya buat Millennial Fest ya, dan kita buat hashtagnya itu layani generasi kita misalnya. Kenapa? Karena kita ingin orang muda itu yang berpikir dan bekerja buat orang muda gitu. Nah, dan itulah menurut saya juga bangsa ini kan dibangun oleh keringat ya, oleh darah, kerja keras orang-orang muda ya. Jadi kalau sekarang ada orang muda yang punya kesempatan gitu ya untuk bisa berkontribusi buat bangsanya jauh lebih baik, ya kenapa kita mesti pilih orang yang tidak muda misalnya, ya kan? Ini kan kesempatan di depan mata kita nih sekarang ya, buat seratusan juta orang muda yang menjadi pemilih muda gitu. Di depan kita sekarang udah ada nih sosok orang muda. Orang muda ini juga punya prestasi kok. Dia membangun Solo ya. Dia buka lapangan kerja di Solo ya, mendatangkan Shopee dan lain-lain gitu ya. Mendorong suasana digital, dia renovasi Lokananta misalnya, seni budaya di sana dan seterusnya. Jadi pikiran-pikiran ini ya, saya menyebutnya itu di dalam dunia politik kita ini terjadi disrupsi juga gitu kan gitu. Sehingga dalam satu kesempatan saya bilang bahwa pada ujungnya ya bukan yang besar mengalahkan yang kecil ya, tapi yang cepat meninggalkan yang lambat ya. Begitupun senior-senior, kalau senior-seniornya lambat, ini akan kedahuluan sama junior-junior atau adik-adik gitu ya, atau orang-orang muda yang jauh lebih cepat, yang jauh lebih memahami zaman, yang jauh lebih tajam melihat kebutuhan zaman dan seterusnya gitu. Artinya sosok Gibran menurut Bung Rasid ya, karena sudah ada track recordnya, terus kemudian ada kesempatan, ini ya sah-sah saja memimpin bangsa ini gitu. Ya kan semua syaratnya udah dipenuhi. Sekarang udah jadi nomor 2 kan gitu. Jadi kalau dia udah dapat nomor urut, berarti syaratnya semua udah dipenuhi kan. Nah, tinggal sekarang mendorong agar mempertajam misalnya isunya ya. Mendorong agar masyarakat itu lebih mencintai ya, lebih besar kecintaannya segala macam terhadap pasangan-pasangan yang ada gitu. Tapi Bung, ini juga kan nggak lepas isunya Mas Gibran ini dari isu soal dinasti politiknya Pak Jokowi yang kita kita inginkan soal demokrasi yang terbuka. Kita memang manut demokrasi, tapi isu bermus terkait dengan dinasti politiknya Pak Jokowi ini nggak pernah ramai juga gitu loh. Gimana kalau menurut Bung Rasid soal isu Mas Gibran di lingkaran dinasti politik ya Pak Jokowi? Ya, saya sempat nonton kutipannya Pak Prof Jimli ya, bahwa kan kalau dibilang dinasti politik sebagaimana tafsiran orang-orang yang hari ini kecewa lah quote and quote ya dengan Pak Jokowi mendorong anaknya, ini kan juga sama sebenarnya kan gitu. Ya kan, dia ketua partai, anak-anaknya diposisikan juga dengan baik ya kan. Dan seterusnya kan, saya kira itulah. Dan di dunia berbagai belahan, cuma kan ini dalam suasana demokratis, gak bisa kita bilang bahwa ini dinasti politik kan gitu ya. Ini hasil proses demokrasi kan gitu. Dia dipilih oleh rakyat ya. Kalau dia nggak pantas nggak usah dipilih ya. Jadi saya kira sesederhana itu. Dan saya kalau pengen ya dalam keyakinan saya ya, misalnya kan tadi misalnya ketika Rasulullah itu ya, Muhammad SAW mengangkat khalifatun fil ard ya, atau pemimpin setelah itu, salah satu yang diangkat kan menantunya kan, Ali bin Abi Thalib, dan dia yang dianggap
orang yang paling cerdas ya dari sahabat-sahabat yang lain kan. Itu kan saya tidak bermaksud sekali lagi mensimplifikasi ya persoalan ini, tapi itu menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang baik ya itu akan lahir juga orang-orang baik, orang-orang terbaik ya. Misalnya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, ya kan. Mas Gibran ini sejak dalam kandungan loh dia mungkin mendengar gitu ya, hiruk pikuk politik orang tuanya dan segala macam ya. Pak Jokowi kontestasi di pada saat mengawali Solo, ya mengawali sebagai ini. Jadi dan pada saat yang kecil juga kan begitu pasti kan mendengar bagaimana dinamika, bagaimana orang tuanya mengambil keputusan dan segala macam. Nah saya kira suasana-suasana itulah yang iklimnya membentuk dia, membangun dia sehingga dia itu bisa jauh lebih cepat kematangannya secara politik dibanding anak-anak yang mungkin tidak lahir dalam aktivitas itu gitu. Jadi ya ini kan kalau dalam logika ini kan filsafat itu hukum sebab akibat ya. Jadi menurut saya sih itu semua sah-sah saja ya. Tinggal apakah dia pantas ya, apakah di hati rakyat figur Mas Gibran ini bisa diterima misalnya gitu. Dan alhamdulillah kan survei-survei menunjukkan angkanya semakin membaik. Ya kalau survei memang naik terus kan, dan nggak pernah turun dari 30 naik gitu. Tapi ini Bung, kalau tadi bilang soal matang, maksudnya Mas Gibran itu juga punya pengalaman, punya ide, punya gagasan dan lain sebagainya. Tapi isu-isu terakhir ini kan kenapa sih Mas Gibran ini kok jarang banget datang di acara-acara debat undangan itu, Bung? Apa karena lagi sibuk di Solo? Iya kan, pertama beliau bahkan kemarin nih pembukaan masa kampanye ya, hari pertama mereka kerja kan gitu. Iya. Itu artinya keduanya ini lebih mementingkan ya kepentingan bangsa dan negaranya, kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Kenapa ada waktu nih buat kampanye, dia lebih pilih kerja gitu. Karena ada banyak nasib ya masyarakat di bawah mereka yang mesti harus diputuskan gitu. Ketimbang ya, karena kan gini ya, kampanye terbaik itu kan adalah kerja atau menjalankan amanah dengan baik gitu kan. Nah mungkin keduanya meyakini itu ya. Jadi sehingga dalam proses pada saat pembukaan kampanye pun mereka masih fokus kerja. Nah sama ini kan urusannya kan. Kalau diundang pada saat hari kerja ya tentu beliau harus mendahulukan tugas utamanya kan, sebagai satu wali kota, satu sebagai Menhan kan gitu kan. Forum debat juga kan ada nanti kan. Nah ini nih, iya, kan? Ini jawabnya sama Bung Rasid nih. Ada 5 nanti ke depan, jadi sabar aja ya kan, kita lihat aja gimana ke depan di forum-forum debat itu ya. Kemudian kita bisa justifikasi apakah emang enggak. Tapi kan pada saat awal diperkenalkan di publik sebelum mendaftar ke KPU itu kan kelihatan ya, misalnya Mas Gibran bicara tentang dana abadi pesantren, bicara tentang kredit startup milenial dan itu kan gagasannya berisi, gagasannya visioner ya, dan apa yang dibicarakan itu menjadi kebutuhan orang banyak gitu kan. Saya kan sebelum pensiun ini kan jadi bankir Mas. Jadi ngerti itu bagaimana sulitnya orang muda itu untuk ngurusin atau cari pinjaman ya, modal kan. Kan diminta kita kolateral ya. Kita mau pinjam sama siapa? Ya, kita nggak punya, pinjam sama orang tua. Iya kan gitu. Jadi makanya itu yang apa yang disampaikan Mas Gibran nggak bisa juga kita bilang bahwa takut kan, nggak juga. Dia punya pikiran gitu, dan pikirannya jauh lebih visioner tentu daripada yang lain. Jauh lebih menyasar kelompok muda atau orang-orang seperti kami ini. Ya, pemirsa, ini dijawab sama Bung Arief Rashid bahwa pasangan Prabowo Gibran ini mementingkan dulu tanggung jawab utamanya. Ya. ini nanti teman-teman yang ngundang terus nggak dihadirin ya jangan kecewa. Ya kalau kayaknya, pas waktunya datang lah. Ya kan banyak juga yang beliau datang. Tapi kayaknya ini hari ini Bung Arief Rashid ini kayaknya menjawab
semua isu-isu ini yang berkembang, termasuk satu lagi nih yang menurutku juga menggelitik sampai menjadi perbincangan nasional itu, bahkan politisi PKS kan juga komen soal Gemoy. Katanya mau karena mungkin wakilnya anak muda, ini Prabowo pakai gaya-gaya anak muda juga, gitu kan, Gemoy. Tapi banyak komentar juga Bung soal itu, Bung. Nggak layak lah, nggak pantas lah begitu. Gimana, Bung? Iya kan gini ya, pengguna sosmed kita kan luar biasa ya, ratusan juta gitu ya, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri kan ya natural saja gitu ya. Kalau suasananya tegang ya beliau lentur dikit ya kan, joget dikit ya kan. Kan banyak ya video-video potongan itu kan gitu. Nah itu sebenarnya menunjukkan bahwa suasana pilpres yang ada hari ini itu ya riang gembira gitu, santuy. Ya, gitu. Bahwa kemudian ada istilah gemoy ya. Hari ini sore ini sebenarnya kita buat diskusi itu politik marah-marah versus politik gemoy. Gitu. Ya karena ya gemoy itu kan sebenarnya respon netizen terhadap apa yang dilihat ya terhadap si sosok Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu bukan dari kita, itu dari netizen ya. Ya makanya ya mungkin perlu juga ya sesekali yang marah-marah ini ya refreshing dengan lihat Instagram ya kan. Biar hidup ini nggak terlalu kaku-kaku amat ya kan. Kita ini senyumin aja, diminta sama Mas Gibran. Pokoknya kalau ada hinaan, caci maki, fitnah, hoax, kita senyumin aja. Alhamdulillah. Siapa yang marah-marah ini, Bu? Ya kan. Teman-teman bisa lihat lah ya kan. Kalau kita ini dari dulu ya gini-gini aja ya. Santai. Senyum ya. Alhamdulillah dengan senyum ya. Mungkin orang lain senang, surveinya naik ya. Tapi kalau marah-marah ya apalagi anak muda sekarang kan. Orang muda sekarang. Kalau marah-marah kabur itu. Apalagi dia nggak pernah punya interaksi sebelumnya ya. Tapi kalau dia dalam rangka mendidik segala macam ya saya kira sah-sah juga. Gitu. Tapi Bung, kalau dari tim Fanta nih, teman-teman muda, seberapa yakin nih Pak Prabowo Gibran akan menang di Pilpres 2024? Ya sangat yakin dong. Berapa persen? Iya kalau bisa di atas 100% ya di atas 100% lah, ya kan? Karena kita kalau jadi tim sukses ya harus sukses kan gitu. Bukan tim yang sukses ya. Ada juga kan tim yang sukses ya. Timnya yang sukses. Kalau kita selama ini alhamdulillah jadi tim sukses ya. Tim sukses gitu. Jadi kita sukses gitu memenangkan capres cawapresnya. Makanya ya dan aku lihat ya Bung Riki sekarang komposisi di orang muda apalagi yang ada di Prabowo sama Mas Gibran ini kan orang-orang muda yang terlibat di 2019 juga walaupun beda pilihan waktu itu ya. Ada yang Pak Prabowo, ada yang Pak Jokowi. Sekarang udah bareng semua sama kita. Sudah gitu. Ngumpul ya? Udah ngumpul semua gitu. Jadi makanya kan kita selalu bilang ya kita berupaya. Sekarang kan modal kita untuk orang muda itu dalam memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran kan 40-45% ya. Itu surveinya indikator ya kalau nggak salah. Jadi kita butuh sekitar 20-an% lagi ya. Atau sekitar 22 juta lah ya. Untuk bisa mengejar satu putaran nih, gitu. Jadi mudah-mudahan waktunya cocok nih pas gitu ya. Kita bisa akseleratif gitu ya. Kita bisa bekerja secara masif ya, terukur ya, sistematis sehingga suara pemilih muda ini bisa jatuh hati lah ya kepada sosok Prabowo dan Mas Gibran. Tadi aku bilang modalnya sekarang 45% Mas. 45%. Gitu. Jadi kalau kita tambah 20-an% lagi mungkin ya 65-70% lah. Semua satu putaran itu ya. Ya kita juga kan nggak baik juga Mas, orang baik juga ini. Kita sisain 30% lah buat dua pasangan yang lain ya kan. Jadi jangan semua kita borong juga, kita berbagi lah. Siap, gitu. Siap. Ini kalau ngobrol sama aktivis ini begini pasti panjang. Oke Bung, terakhir deh, ini mungkin karena waktunya
Bung Mohon juga kan maaf harus ya. menyesuaikan gitu kan. Terakhir untuk mungkin pemilih muda untuk 2024, silakan. Ya, teman-teman sekalian ya, saya senang sekali ada di sini gitu ya, dan tentu para pemirsa ya yang mungkin sempat nonton ini, kita jadikan ya Pilpres 2024 ini adalah pilpresnya orang muda gitu ya. Orang muda tidak lagi sekedar menjadi objek politik ya. Orang muda tidak lagi hanya pelengkap penderita ya. Orang muda tidak lagi jadi benteng Takeshi ya. Orang muda tidak lagi hanya menjadi komoditas ya. Sekarang ini waktunya orang muda itu tampil di depan ya, memperjuangkan sesama orang muda. Karena cuma dengan orang muda bangsa ini bisa menjadi jauh lebih baik, dan sosoknya ada pada Mas Gibran yang hari ini bisa bergandengan tangan dengan sosok senior ya, yang juga punya kelapangan hati yang luas ya, punya pikiran, punya visi yang besar terhadap bagaimana bangsa dan negara ini menjadi jauh lebih baik. Oke, terima kasih Bung Terima Arif kasih, Rosyid Bung Riki. atas waktunya, Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Gibran. Siap. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita undang untuk isu-isu yang Anytime, lain. siap. Ya. Pemirsa Kemapas, kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti komen di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.